kenangan yang berlalu hembuskan sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan yang keempat ya. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa kalau melihat dari tugas yang diserahkan harusnya semuanya rata-rata so far so good, sudah mulai paham semua. Artinya dari setiap pertemuan ada peningkatan materi ya, peningkatan materi dari materi yang dasar sampai dengan materi yang tingkat lanjut. Walaupun kita masih dasar manajemen pemasaran. Kenapa dasar? Karena detail manajemen pemasaran nanti akan ada lagi, apalagi kalau teman-teman masuk ke kelas pasca sarjana S2. Baik, kita akan masuk di materi pertemuan keempat kalau sesuai dengan SAP, yaitu menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas daripada pelanggan ya. Nah, kita masuk materinya ya. Nah, melaksanakan riset dan meramal permintaan. Nanti kalau yang menciptakan loyalitas masuk di pertemuan kelima. Melaksanakan riset dan meramalkan permintaan. Nah, sebelum masuk ke materi ini saya kasih gimmick dulu sama teman-teman mahasiswa nih, sebuah pertanyaan ya. Karena sudah masuk di pertemuan keempat, berarti sudah mulai paham itu strategi dari marketing, strategi dari pemasaran. Ada satu pertanyaan buat teman-teman semua. Pertanyaannya adalah begini. Setuju nggak buat teman-teman semua yang lagi belajar dasar pemasaran bahwa sales itu sama dengan transaksi? Kalau setuju alasannya apa? Kalau nggak setuju alasannya apa? Yuk silakan. Setuju nggak kalau sales itu sama dengan transaksi? Sampai di pertemuan keempat ini kira-kira gimana? Menurut teman-teman, sales sama dengan transaksi. Setuju nggak? Kalau setuju alasannya apa? Kalau tidak setuju alasannya apa? Coba. Setuju. Setuju. Alasannya apa? Alasannya apa kalau setuju? Kata transaksi itu sifatnya luas, Pak. Jadi bisa berkaitan dengan sales, tidak hanya ibaratnya, tidak hanya ruang lingkupnya itu jual beli untuk transaksi. Jadi bisa bersangkutan dengan sales juga. Sebagai sebagai penggiat di usahanya itu, Pak. Entah itu marketing ataupun apapun itu bersangkutan. Bisa disebut sama dengan. Oke, ada yang lain? Transaksinya bon utang, Pak. Transaksinya bon utang. Oke, saya terima ya. Sales sama dengan transaksi. Untuk dasarnya ya, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, sales itu kan menjual, sell ya, sell menjual. Kalau transaksi berarti proses akad jual beli dari sales tersebut ya. Terjadi transaksi berarti terjadi pertukaran dari uang menjadi barang kan gitu. Ini kalau sebentar saya mute dulu ya, punten banget. Yang baru masuk tolong di mute ya. Nah, sepintas jawaban teman-teman ya betul, sales adalah transaksi. Tapi ketika kita belajar yang namanya strategi marketing, ya, yang namanya strategi marketing, teman-teman perlu diingat adalah dalam proses marketing yang paling utama bukan sales, yang paling utama bukan transaksi. Jangan terjebak oleh kata-kata sales, jangan terjebak oleh kata-kata transaksi. Betul. Sell itu menjual. Nah, menjual itu berarti hubungannya dengan akadnya, transaksi. Ya, transaksi berarti serah terima. Tapi ketika kita belajar dasar dari yang namanya marketing, supaya bisnis kita bisa struggle, supaya bisnis kita bisa kompetitif dengan kompetitor yang lain, kata kunci di marketing adalah ini teman-teman mahasiswa, yaitu sales is all about connection. Jadi sales itu adalah bagaimana kita membangun sebuah koneksivitas. Bagaimana kita membangun sebuah networking.
bagaimana kita membangun sebuah silaturahim. Itu kata kunci pertama ketika kita berperan atau kita bertugas atau kita mempunyai amanah sebagai seorang marketer. Ya, sales sama dengan transaksi itu goalnya iya, tapi sales is all about connection. Bangun koneksi dulu, bangun networking dulu, bangun silaturahim dulu, baru bicara yang namanya transaksi. Artinya ketika teman-teman kemarin sudah belajar siklus dari penjualan adalah prospecting. Masih ingat ya, siklusnya adalah kita prospek. Jadi nggak ujuk-ujuk ketika kita ketemu orang langsung kita nawarkan barang. Jadi step yang pertama adalah connection. Nah, kenapa demikian? Kenapa? Karena di marketing ini ada hukum yang seperti ini teman-teman. Putih dan hitam. Apa yang kita lakukan hari ini itu terjadi karena apa yang kita lakukan kemarin. Ini sebab musabab dalam hukum marketing. Ya. Jadi kalau teman-teman tadi bertanya, kok sales bukan transaksi? Sales iya transaksi, tapi sales is all about connection. Sales itu pertama kali adalah membangun silaturahim. Kenapa seperti itu? Karena dalam hukum sebab musabab di marketing, apa yang kita lakukan hari ini itu terjadi karena apa yang kita lakukan kemarin. Kalau teman-teman kemarin bicaranya sebelum belajar marketing jumlah hari adalah 7, tapi ketika kita masuk dalam dunia marketing jumlah hari bukan lagi 7, tapi jumlah hari adalah 3. Kemarin, sekarang, dan besok. Ya, jadi hukumnya 3 ini sekarang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini itu terjadi karena apa yang kita lakukan kemarin. Jadi kalau kemarin kita melakukan sesuatu yang negatif, hari ini kita akan dapat sesuatu yang negatif. Tapi kalau kemarin kita lakukan sesuatu yang positif, hari ini kita akan dapat sesuatu yang positif. Jadi kalau belum belajar marketing, jumlah hari ada 7. Tapi ketika kita masuk dalam dunia marketing, yang memang harus targeting, jumlah hari itu tidak lagi 7, tapi 3. Kemarin, sekarang, dan besok. Hari ini kita bisa melakukan transaksi karena kita sudah menanam benih kemarin. Ya, kemarin kita sudah menanam benih, kemarin kita sudah melakukan silaturahim, kemarin kita sudah melakukan connection, berarti sekarang kita sudah mulai menawarkan barang. Sehingga besoknya kita sudah melakukan yang namanya transaksi. Ya, sampai di sini ya. Jadi sales is all about connection, alasannya karena dalam dunia marketing jumlah harinya nggak lagi 7, tapi dengan penuh target jumlah hari 3. Kemarin, sekarang, besok. Hari ini kita terjadi karena yang kemarin. Jadi hari ini ya kita terjadi karena yang kemarin. Dan besok itu terjadi karena rencana kita hari ini. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan mengakibatkan apa yang terjadi besok. Gitu. Nah, ada sebuah kisah sederhana dari sistem perdagangan di zaman Rasulullah SAW, teman-teman mahasiswa. Kemarin kita sudah belajar bahwa dalam dunia marketing, kalau kita ngikutin sunnah dari Rasul, strategi marketing itu ada yang namanya FAST. F-A-S-T. Mudah-mudahan masih ingat kemarin ya. FAST. F-A-S-T. Yang pertama fatonah. Yang kedua amanah. Yang ketiga sidik. Yang keempat tabligh. Ya. Kata-kata FAST yang FAST tadi, mau fatona, amanah, sidik, dan tabligh, ujung-ujungnya selalu mengandalkan yang namanya al-amin. Ya, dipercaya, jujur. Nah, pada satu ketika ada sebuah kisah nih teman-teman semua, mudah-mudahan sudah pernah dengar kisahnya. Di sebuah pasar ada seorang pedagang muslim yang mengeluh pada Rasulullah. Ya Rasulullah, kita sudah mengikuti strategi yang engkau ajarkan. Tapi kenapa bisnis kami, jualan kami tetap merugi? Padahal kami sudah melakukan apa yang sudah engkau ajarkan.
Sementara di depan itu ada toko. Orang kafir, sebutkan saja, yang tidak mengikuti ajaranmu, dia tidak jujur, dia bohong, dia membuat timbangan yang berkurang dan seterusnya. Tapi mereka untungnya besar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah kemudian bertanya sama pedagang tadi, ya, sekarang yang sudah engkau lakukan apa? Nah, pedagang yang muslim tadi menjawab, ya seperti ajaranmu ya Rasulullah, kami menjual dengan jujur dan benar. Rasulullah tersenyum. Lalu memberikan sebuah strategi yang dahsyat. Yang engkau lakukan itu sudah baik, tapi tidak cukup baik untuk dalam sebuah bisnis. Ya. Yang sudah engkau lakukan itu baik, tapi tidak cukup baik dalam bisnis. Artinya ada satu strategi lagi. Ya. Jadi kita ingin menjadi baik, baik aja nggak cukup teman-teman. Ya. Kita good is not enough, to be better, higher and bigger. Jadi menjadi baik aja nggak cukup dalam bisnis. Loh, kalau nggak menjadi baik nggak cukup, berarti kita harus berbuat curang. Bukan begitu maksudnya kata Rasulullah. Jadi sekali lagi ya, good is not enough. Baik aja nggak cukup. Kalau kita bisa lebih better, lebih higher, dan lebih bigger. Jadi jujur aja nggak cukup. Nah, ini pedagang muslim lalu penasaran. Terus kalau begitu apa Rasulullah rahasia berikutnya selain jujur dan baik tadi? Nah, Rasulullah menjawab, berikan nilai tambah pada setiap transaksi. Kalau kata orang Betawi, misalkan antum nih beli duku 1 kilo. Nah, terus sama pedagangnya ditambahin itu 3 biji biar anget. Nah, kan gitu. Beli cabai serenteng atau setengah on, terus ditambahin sama pedagangnya biar anget cabai merahnya. Setiap kali ditambahkan. Jadi berikan nilai tambah pada setiap transaksi yang nilainya adalah sedekah. Nah, itu menjadi nilai plus buat umat muslim untuk melakukan kompetisi dengan perdagangan yang dinilai tidak jujur. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Jadi sales is all about connection. Sales bukan cuma sekedar transaksi, tapi sales itu adalah silaturahim, memberikan nilai tambah ya. Mudah-mudahan ini ada insight buat teman-teman semua ya. Jadi berikan nilai tambah pada setiap transaksi yang kita lakukan. Nilai tambah itu nilainya adalah sedekah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teman-teman semua. Nah, dalam perusahaan sering ada istilah yang namanya branding dan marketing. Ya, ada istilah branding dan marketing. Jadi dari sebuah perusahaan biasanya ada bagian yang namanya bagian branding, ada bagian namanya bagian marketing. Ya. Zaman dahulu orang taunya cuma marketing aja. Setelah bergerak ke sini, strategi-strategi marketing itu harus ditandemkan, harus sandingkan dengan strategi yang namanya branding. Makanya sekarang di sebuah perusahaan yang cukup besar selalu ada divisi marketing, juga ada yang divisi branding. Nah, bagaimana melihatnya? Marketing itu apa? Branding itu apa, teman-teman? Nah, kalau marketing bicaranya adalah begini. Orang marketing melihat pasar itu adalah jumlah orang yang akan membeli produk. Ini orang marketing. Jadi orang marketing itu melihat pasar itu adalah sekumpulan orang-orang yang nanti membeli produk dia. Itu yang namanya marketing. Atau istilahnya kalau di ekonomi namanya physical asset. Ya, jadi kalau orang marketing bicaranya di kepalanya selalu begitu melihat pasar, ini adalah orang yang akan beli produk kita. Kalau di pasar itu ada 1.000 orang, berarti ada kemungkinan 1.000 orang ini beli produk kita. Itu orang yang namanya marketing. Sementara kalau orang branding, cara pandangnya berbeda. Cara pandang orang branding adalah pasar adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Ya, jadi pasar itu adalah jumlah merek yang ada di kepala konsumen. Kalau kita punya merek dan sudah diingat oleh konsumen, berarti kita sudah masuk yang namanya strategi brand image.
Ya, contohnya kalau teman-teman kemarin sudah saya contohkan ya, dalam kepala manusia itu biasanya bisa mengingat maksimal 7 produk. Begitu bicara yang namanya mie instan, pasti di kepalanya muncul yang namanya Indomie. Ya, kalau bicara yang namanya teh misalnya berarti teh botol. Kalau bicara namanya produk A, pasti munculnya produk yang memang ada di top of mind. Jadi kalau branding itu istilahnya nama brand atau nama merek yang sudah ada di kepala. Dan ini sifatnya intangible asset. Aset yang tidak terukur. Nah, sekarang bagaimana orang-orang marketing itu sekarang bergantung sama orang-orang branding. Makanya di kampus sekarang sudah ada tagline baru, ayo kuliah dilatan sama sirup. Jadi ketika orang teriak ayo kuliah, nyambungnya dilatan sama sirup. Itu namanya bagaimana kita membrainwash pikiran manusia. Nah, analoginya sederhana teman-teman mahasiswa ya. Dari branding sama marketing, ujung-ujungnya masuk ke ranah yang namanya sales. Ya. Jadi bagaimana orang marketing ini melihat pasar adalah orang-orang yang nanti membeli, sementara kalau divisi branding bagaimana menciptakan bahwa brand mereka, merek mereka ada di kepalanya konsumen. Mereka nggak beli, tapi terngiang-ngiang sehingga mereka bisa melakukan advokasi untuk pembeli-pembeli berikutnya. Contoh misalkan, nah teknisnya seperti ini. Ya. Ada yang suka nih kalau ada yang cowok biasanya kan suka main basket atau suka main bola ya. Main basket misalkan ya. Kalau kita lemparkan bola itu ke tembok dan dia mantul lagi, itu namanya rebound kan. Nah, ya. Makin kita melempar bolanya, makin kencang pula reboundnya. Nah, begitu juga yang namanya branding sama marketing. Makin kencang perusahaan melakukan brand stimulus, berarti persepsi pasar terhadap brand tersebut makin tinggi. Nah, ini jadi timbal balik nih. Jadi kalau brandingnya, iklannya benar-benar gecar, mulusnya benar-benar kuat, sehingga di kepala orang itu selalu terngiang-ngiang merek tersebut, sehingga orang sales akan dengan mudah untuk melakukan yang namanya closing, penjualan. Ya, ini stimulannya. Ya, nah dari stimulan ini yang dilakukan oleh branding akan muncul yang namanya persepsi. Ya, persepsi itu ada 4 ya, ada 4 C nantinya. Ada persepsi, ada ekspektasi, ada reaksi, dan ada aksi. Akibat dari stimulan branding itu di dalam marketing itu akan ada persepsi. Mereka akan mempersepsikan produk ini dan mereka akan melihat produk ini adalah produk yang baik atau bagaimana, lalu mereka akan bereaksi untuk membeli dan melakukan aksi untuk melakukan yang namanya advokasi buat orang-orang yang lain, word of mouth. Ya, akan menyampaikan bahwa produk ini menjadi produk yang baik. Ya, ini gambarannya membedakan antara branding sama marketing. Jadi kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan, ada divisi yang namanya branding adalah divisi yang membrandwash, divisi yang melakukan proses cuci otak calon-calon konsumen. Biasanya branding ini mainnya di dalam dunia promosi. Bisa lewat TV, bisa lewat yang namanya koran. Ya. Nah, dalam dunia promosi itu sering disebut sebagai yang namanya, mudah-mudahan teman-teman masih tahu, ada yang namanya ATL. Nah, ATL. Ini promosi above the line. Promosi yang dilakukan lewat atas atau lewat media online atau media elektronik. Media elektronik misalkan TV dan seterusnya. Sementara ada lagi yang namanya sebentar naikin dulu. Ada ATL, ada lagi namanya BTL. BTL apa? Batak tembak langsung. Bukan. BTL itu below the line. Nah, below the line biasanya promosi yang dilakukan secara door to door. Door to door atau pasang spanduk. Nah, spanduk, flyer. Nah,
iklan. Apalagi ini misalkan baliho dan seterusnya. Nah, ini tugas dari yang namanya branding. Dia bisa ATL, bisa BTL. Kalau marketing, fokus pada penjualannya yang nanti physical asset. Ya, masuk ke dalam proses penjualan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman mahasiswa untuk slide yang ketiga, membedakan branding sama marketing. Izin tanya Pak. Silakan, Kang Idrus. Ini Pak, kalau misalkan kita mau buat brand gitu Pak ya, otomatis kan kita berbicara masalah produk yang akan kita angkat Pak ya. Nah, strategi buat, misalkan produknya kita udah buat, misalkan saya buat produk buket bunga tuh Pak. Itu cara buat naikin brandnya tuh yang sistematis, efektif, itu gimana Pak? Siap. Ini kan lagi kita mau pelajari hari ini. Strategi melakukan riset pasar. Ya. Slide berikutnya Kang Idrus ya. Slide berikutnya ya. Siap. Saya udah nangkap gimana caranya ngangkat brandnya. Nah, makanya yang kita pelajari ini adalah bagaimana melakukan riset pasar. Jadi pertanyaannya bagus ya Kang Idrus. Artinya ketika kita akan menentukan sebuah produk, baik nama produk, merek produk, termasuk packaging, bahkan harga produk, kita harus melakukan riset dulu terhadap market kita. Kita harus melakukan riset dulu terhadap konsumen maupun terhadap kompetitor. Jadi kita lihat ke dalam, juga kita lihat keluar. Nanti kita bandingkan dengan HPP, harga pokok produksi dari yang kita punya. Ya, jadi jangan sampai ketika kita melakukan riset terus harganya di bawah HPP. Kalau harganya di bawah HPP ya rugi kita. Ya, makanya nanti ada cara-cara perhitungannya. Oke, makasih Kang Idrus ya setelah ini. Sip. Ada lagi yang lain? Gak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Yap, silakan. Pak, saya mau nanya nih Pak, tapi di luar ini Pak ya. Kalau untuk bikin brand gitu Pak, brand konveksi rumahan gitu Pak, kita harus ada izinnya nggak itu Pak? Apa tuh? Brand apa? Bikin merek baju sendiri gitu. Terus kan nanti kan kita masukin ke pasar. Itu harus ada izinnya nggak Pak itu Pak? Kita bikin brand itu. Ada. Nanti izinnya didaftarin di HAKI. Hak atas kekayaan intelektual. Nah, nanti teman-teman saya nggak hafal linknya ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin brand itu nanti ada linknya. Brand tersebut sudah ada yang pakai atau belum? Ya, kalau belum ada yang pakai bisa tuh langsung diurus izinnya. Gratis kok. Kalau lagi gratis buat UMKM untuk dapat izinnya, dan itu kalau kita udah dapat izinnya, kita dapat hak izin itu 10 tahun. Oh gitu ya. 10 tahun kalau ada yang pakai izin tersebut, nama brand kita bisa dapat klaim. Jangan sampai ini ya. Jadi kalau kita buat nama produk, kita lihat-lihat dulu. Nanti ada linknya. Nanti saya kasih di ini ya, di grup WA-nya. Saya nggak hafal namanya. Jadi sebaiknya menentukan menggunakan nama brand selain kita suka dengan brand tersebut, karena misalkan nama brandnya eye catching, tapi kita juga harus menghargai nama brand yang mungkin saja sudah pernah pakai dengan brand yang sama. Nah, biasanya satu nama brand diberikan hak atau diberikan tempat yang sama untuk 10 produk yang sama. Jadi kalau sampai 10 nggak masalah, tapi kalau udah di atas 10 biasanya kita harus cari nama baru. Ya. Dan itu kalau kita ngurus hakinya itu kita nanti dapat suratnya, berarti itu hak paten atas brand tersebut selama 10 tahun. Ya. Sekarang semuanya serba seperti itu. Contoh lain misalkan juga kalau kita jualan produk makanan atau minuman yang punya daya dia bisa bertahan 3 hari atau sampai dengan seminggu, itu harus izin BPOM. Kalau kita jualan sebuah barang makanan yang bisa bertahan seminggu, tapi kita nggak dapat izin BPOM, wah kita kena sama polisi.
Ya, tapi kalau makanan yang langsung dijual seperti bakso misalkan itu nggak perlu pakai izin BP POM ya, karena dia tidak tersimpan, dia langsung basi. Ini hati-hati ya. Itu nanti ada materinya ya terkait dengan izin-izin ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, siap Pak. Ya. Oke, slide berikutnya. Nah, kita masuk nih tadi pertanyaan Kang Idrus juga. Kenapa perlu riset pemasaran gitu? Ya, kenapa kita harus melakukan riset? Ya, tadi pemasar atau marketing pasti menginginkan pemahaman untuk membantu mereka atau kita menerjemahkan kinerja yang kemarin. Ya, kita mengevaluasi yang kemarin, termasuk kita merencanakan kegiatan masa depan. Makanya tadi kan saya bilang, ketika di sisi marketing jumlah hari itu cuma ada 3 ya, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Lalu berikutnya riset pemasaran juga perlu untuk apa? Untuk kita menindaklanjuti tentang konsumen kita, tentang kompetitor kita, tentang merek mereka dan merek kita. Supaya tidak terjadi yang namanya tumpang tindih atau tidak terjadi yang namanya sengketa. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya produk, izinnya sudah paten dan seterusnya. Nah, manajer pemasaran harus sering melakukan survei pasar nih, termasuk meramalkan penjualan berdasarkan wilayah atau penilaian dari iklan. Nah, ini tugas kenapa harus riset melakukan pemasaran ya. Nah, sistem riset pemasaran ada beberapa tahap ya. Jadi yang pertama kita merancang dulu, lalu mengumpulkan data, menganalisis, lalu baru kita membuat sebuah pelaporan secara sistematis. Ini teorinya ya. Nah, proses riset pemasaran caranya seperti ini. Kemarin sudah pernah kita bahas. Ada dengan yang observasi, ada juga dengan yang namanya interview. Observasi berarti pengamatan langsung. Interview yang melakukan tanya jawab, baik dengan konsumen atau yang lainnya. Bisa juga dengan kuesioner. Kuesioner berarti membuat daftar pertanyaan. Bisa juga dengan literasi. Literasi artinya kita nggak usah kemana-mana, tapi kita searching aja di website, kita searching aja di Google. Nah, boleh. Ya, makanya tadi ketika kita mau cari nama brand, nah sekarang sudah ada situsnya untuk mengecek nama brand kita udah ada yang pakai atau belum. Kalau belum ada yang pakai, segera diurus ya. Segera diurus supaya kita punya hak paten atas brand kita. Ya, jadi bisa dengan observasi, bisa dengan interview, bisa dengan kuesioner, bisa juga dengan literasi atau database ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Teman-teman, seperti standar ketika kita melakukan penelitian pasti ini ya, dari mendefinisikan masalah sampai dengan tujuan riset. Artinya kita melakukan riset harus sesuai dengan tujuannya. Kita tujuannya apa? Kalau kita tujuannya mau riset tentang packaging, berarti kita fokus pada packaging kompetitor kita. Packaging yang disukai oleh konsumen. Seperti apa bentuknya. Nah, kalau bisa kita harus bikin yang namanya sambil kita mau riset, kita harus buat dulu packagingnya yang dalam bentuk dummy. Jadi kita bikin dulu dummy-nya, contohnya, ya, supaya dari dummy itu kita bisa dapat masukan dari calon-calon konsumen kita. Nah, memang ada biaya tersendiri ketika kita harus melakukan yang namanya POAC, planning, O-nya organizing, aksi, dan controlling. Ya. Lalu bagaimana kita mengembangkan riset, termasuk mengumpulkan riset tadi. Ya. Ini nanti bisa dibaca teorinya ya. Nah, intinya ketika teman-teman tadi ingin melakukan riset ya, melakukan riset terhadap produk yang mau dijual, tadi buket bunga misalkan, terus fashion misalkan, intinya ada di market teman-teman. Bagaimana kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu sama sebetulnya. Jadi ketika kita menentukan buket bunga atau produk yang mau kita jual itu bisa punya nilai ketertarikan buat konsumen, poinnya ada di P, Q, dolar, T, dan N. Ya, ini hukum dari Abraham Maslow tahun 43 ya. Di teori psikologi. Teori psikologi ya. Jadi ketika kita mau melepas atau ketika kita mau melakukan riset, yang pertama yang kita harus tahu adalah
apa yang disukai oleh konsumen, produk apa yang disukai. Jadi P ini produk. Ya, produknya. Kira-kira konsumen produknya apa? Nah, biasanya produk ini sesuai dengan tingkat kesejahteraan manusia. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Ya, kebutuhan primer manusia apa misalkan. Kita udah tahu ya bahwa biasanya kalau zaman dulu kalau orang mau bisnis atau orang mau marketing pasti pilihannya sandang, pangan, papan kan gitu. Ya, sandang, pangan sama papan. Ini zaman dulu. Sekarang ditambahin ya. Sandang ini kan berarti pakaian. Pangan ini berarti kuliner ya. Sandang ini berarti fashion, pangan ini berarti kuliner, papan ini berarti properti. Nah, makin ke sini kan makin banyak. Ada otomotif, ya, ada pulsa, ada elektronik, dan seterusnya. Jadi kebutuhan manusia itu sama, tapi yang membedakan adalah P-nya. Ya, P itu adalah produk yang diinginkan oleh masing-masing konsumen. Packagingnya seperti apa. Nah, setelah itu kita harus melihat kualitas barang kita. Yang diinginkan sama konsumen kualitasnya seperti apa. Jadi sebelum menentukan harga kita harus pancing dulu. Kira-kira target kita, konsumen kita suka dengan kualitas barang yang seperti apa. Ya. Nah, kualitas itu biasanya menentukan segmentasi. Kalau segmennya middle up, menengah ke atas, biasanya kan apalagi untuk orang-orang yang rumahnya di real estate dan seterusnya, berarti kualitasnya pasti nomor 1. Nah, kita harus sesuaikan nih. Nah, habis P, Q, yang ketiga adalah price, itu dolar. Nah, kira-kira harga yang dijangkau oleh konsumen kita berapa? Nah, kita harus tahu. Nah, yang keempat adalah time. Time itu adalah ketepatan waktu barang itu sampai di tangan konsumen. Nah, biasanya konsumen akan melihat ini nih. Tepat nggak dia sampainya, ya, cepat pas nggak nyampainya. Dan yang terakhir adalah yang sekarang lagi trending ya. Yang sekarang lagi trending adalah yang kemarin saya minta teman-teman buat tugas tentang green, ya, green marketing, yaitu tentang proses naturalnya, ya, naturnya, alamiahnya. Sekarang orang lagi lihat nih kalau produknya kira-kira bikin polusi, orang nggak beli ini biasanya. Ya, nah ini dari manusia. Ya, makanya di sini ada fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, dan aktualisasi diri. Ini sosiologis, harga diri, sama emosinya. Ya, lanjut. Ini yang menjadi dasar ketika kita melakukan riset. Nah, pendekatan riset tadi sudah disampaikan. Ada observasi. Ya, ada riset kelompok fokus atau sering juga disebut FGD, Focus Group Discussion. Bisa juga melakukan survei, melakukan data perilaku, atau kita melakukan eksperimentasi, ya, percobaan. Ya. Percobaan ini contohnya gini, kalau teman-teman suka dulu sebelum pandemi ya, kalau misalkan teman-teman ada di mall, biasanya kan suka ada tuh SPG yang bawa tester, nah kan gitu. Mau tester makanan, mau tester misalkan parfum ya, pasti dikasih tuh testernya potongan-potongan kecil kertas tuh, nah kan gitu. Nah ini dilihat dari bagaimana konsumen itu melakukan respect dengan produk tersebut. Nah ini dilakukan. Ya. Oke. Nah, kuesioner, nah ini dia. Ya. Instrumen riset ada beberapa, teman-teman. Nanti bisa dibaca, ini teori aja. Kuesioner berarti membuat tabel-tabel seperti ini. Lalu diukur datanya secara kualitatif, ya. Dari mulai penggunaan kata, ya. Bagaimana teknik barang itu bisa sampai, terus bagaimana visualisasi barang itu bisa menarik konsumen, terus personifikasi merek, ya, jadi bagaimana merek itu bisa diingat oleh konsumen, dan yang lainnya. Ya, ini nggak usah saya bahas.
Coba teori aja. Nah, berikutnya adalah rencana atau sampling nih. Sampel ya tadi sudah disebutkan ya, sampel atau sampling. Ketika kita mau memberikan penilaian kepada konsumen ya. Siapa yang harus kita survei? Jadi kita buatkan urutannya nih. Urutannya, positioningnya, segmentasinya seperti apa. Lalu berapa banyak yang harus kita survei? Kita tentukan. Jangan sampai jumlahnya melebihi dari yang harus kita gunakan, kita tentukan. Lalu bagaimana kita harus memilih responden? Respondennya harus sesuai dengan produk yang memang kita tawarkan atau memang produk yang mau kita lempar ke market, ke pasar. Ini rencana untuk pembuatan sampling. Nah, ada juga beberapa produsen ya yang suka open booth ya, open booth di kampus, open booth di mall, lalu dia memberikan semacam tester ya. Lalu dia memberikan semacam kuesioner untuk respondennya untuk mengisi barang sebentar, atau biasanya responden nggak mengisi tapi dibacain oleh si tenaga survivornya ya, supervisinya, lalu kita mengisi aja, tinggal disebutkan aja. Biasanya seperti itu. Itu rencana sampling ya. Ada juga dengan metode kontak ya. Kalau metode kontak berarti metode yang langsung mendeliver ke person to person, ke konsumen masing-masing. Bisa lewat email ya, kuesioner lewat surat, dikirim langsung ke emailnya responden, lalu responden nanti tinggal mengisi di email, lalu dikirim balik ke kita. Atau bisa juga dengan wawancara telepon. Secara random diacak, biasanya ada yang telepon terus memperkenalkan diri sedang melakukan riset. Ada juga wawancara pribadi, ini berarti secara face to face. Dan sekarang yang lagi trending adalah wawancara secara online. Nah, biasanya pertanyaan sudah disiapkan nih dalam bentuk poin-poin yang sifatnya tinggal memilih benar atau salah, setuju, sangat setuju dan tidak setuju. Hindari pertanyaan yang sifatnya SI ya, tulisan, karena biasanya konsumen nggak suka yang seperti itu, terlalu membuang waktu ya. Nah, ini cara pola ukurnya teman-teman, bentuknya seperti ini. Ini nggak perlu kita bahas ya. Ini pola pengukuran tenaga pemasaran. Dari pola ukur ini kemudian kita nanti meningkatkan bagaimana harga pokok itu bisa terukur, bagaimana harga pokok itu bisa ditetapkan sehingga sesuai dengan HPP, tidak merugi ya. Nah, contoh kita melakukan analisis nih misalkan ya. Contoh nih analisis. Kalau dulu pasti bentuk biskuit pasti kalengnya besar-besar seperti ini. Ya, besar-besar seperti ini. Ada kongguan, ada butter cookies, monde dan seterusnya. Tapi makin ke sini orang cari yang praktis ya. Jadi kalau besar-besar seperti ini belinya untuk waktu-waktu tertentu, hari raya atau misalkan untuk besuk ke rumah sakit dan seterusnya. Sementara perusahaan ingin transaksinya setiap hari. Kan nggak mungkin nih kalau bentuk yang seperti ini akan terjadi repeat order terus, pembelian secara harian. Kalau ini nggak mungkin secara harian. Akhirnya muncul kompetitornya dengan membuat seperti ini. Ya. Jadi kongguan, coklat, monde tergerus oleh kegigihan atau kecanggihan atau strategi marketing yang berhasil dari pasar sehingga Roma membuat packaging biskuitnya tidak perlu harus kotak-kotak besar, tapi dia buat yang instan seperti ini dengan kotak-kotak kecil, bungkus-bungkus kecil sehingga transaksinya akan sering terjadi. Kenapa? Karena belinya satu plastik terus dia beli lagi. Nah ini. Jadi perusahaan yang bertahan dengan kotak yang besar akan tergerus juga. Kenapa? Karena biasanya orang nggak suka dengan beli yang besar, beli yang kecil. Apalagi untuk
anak-anak kecil, remaja dan seterusnya. Nah, lagi muncul lagi kompetisinya. Nah, ini lagi squad, bikin lagi lebih kecil-kecil lagi. Ini artinya sebetulnya sama kalau dihitung HPP-nya. Ya, kecil-kecil dikumpulkan dalam satu kaleng kan harganya sama juga. Tapi transaksinya akan lebih sering terjadi transaksi ketika packagingnya kecil dibanding dengan packaging yang dalam bentuk kaleng besar seperti ini. Ini contoh ya, contoh keberhasilan Roma Biskuit sebelum dia penetrasi market, dia sudah melakukan riset pasar. Oh, kalau Nissan ini, Kongguan ini besar-besar, belinya cuma di bulan-bulan tertentu. Bagaimana melakukan proses transaksi yang hari-harian. Oke. Contoh lain misalkan, nah sebelum kecap ABC muncul ya, itu ada yang namanya kecap Bango. Dulu ya ABC muncul. Ya. Lalu ABC muncul dengan kemasan yang kecil-kecil tadinya. Bango enggak. Nah, akhirnya kecap Bango membuat sebuah terobosan setelah dia dihajar oleh kompetitor ABC. Sekarang Bango dengan membuat branding festival jajanan. Nah, ini luar biasa nih, mengangkat sekali citra Bango. Kenapa? Karena rata-rata pedagang asongan itu dikumpulkan sehingga mereka didistrap dengan menggunakan kecap mereknya Bango. Nah, ini strategi untuk mengalahkan ABC waktu itu ya. Sehingga kecap nomor 1 katanya tetap Bango. Contoh lain apa lagi? Nah, dulu orang taunya donat itu Dunkin, ya. Dunkin. Makannya jangan yang di tengah itu bolongnya. Kalau makan di tengah nggak dapat apa-apa. Dunkin donat. Dunkin donat cenderung versi Amerik, versi luar negeri. Dan ukurannya besar-besar. Tadinya Dunkin donat. Akhirnya anak muda Bandung membuat sebuah donat yang lebih kecil. Namanya Jiko. Jiko. Baby donat. Dengan ukuran yang kecil, orang langsung makan, telan, habis. Sehingga waktu pertama kali Jiko itu pre-order, orang belinya sampai antri nih, dibuat antrian. Nah, bagaimana menciptakan antrian? Demandnya tinggi. Nah, sekarang muncul donat-donat yang lain. Donat yang lain, donat yang mana? Nah, donat yang dibuat oleh industri rumahan sekarang ya, yang belum ada mereknya. Yang kemarin juga ada di mahasiswa yang KKU ya. Ini semester 4 mudah-mudahan KKU-nya sudah mulai bagus nih nanti ya. Oke, lanjut lagi. Nah, itu yang tadi punya Idrus ya, punya buket bunga ya. Iya Pak. Bisnisnya Idrus ya. Itu nanti di KKU diangkat aja, kita bikinin bisnis plan. Nanti saya ajarin bikin bisnis plan. Mending produk yang sudah ada diangkat aja, jangan di kuliner lagi. Nah, nanti saya ajarin bisnis plan ya. Jangan lagi berebutan bikin cilok lagi. Siap, makasih Pak. Siap. Nah, Indomie juga dulu gitu ya. Mie yang pertama kali di Indonesia adanya Super Mie kan. Super Mie tergerus ya. Sari Mie juga dulu ya. Tergerus. Kenapa tergerus oleh Indomie? Karena Indomie menciptakan aneka rasa dari ujung, dari mulai Aceh sampai dengan Makassar ada. Indomie Coto Makassar, Indomie rasa rendang, lengkap semua. Ya. Kurang inovasi Pak ya. Kurang inovatif di Super Mie ya. Super Mie kalah. Nah, tapi yang terjadi adalah kalau teman-teman tahu ada kompetitor mie sedap. Mie sedap ini ternyata ya orang lab dari Indomie yang keluar. Ya, jadi mie sedap sama Indomie ini rasanya hampir sama. Ya. Kenapa? Karena ini ada pecahan manajemen yang lepas dari Indomie, tidak sesuai dengan tidak suka dengan manajemennya, akhirnya keluar membuat tandingan namanya mie sedap. Ya, tapi mie sedap sekali lagi masih kalah inovasi dengan Indomie. Indomie ini inovasinya luar biasa. Oke. Nah,
Ini yang menjadi tantangan buat teman-teman semua ketika melakukan namanya proses branding ya. Branding. Ini sebuah contoh ya. Ini ada baliho nih ya. Ada baliho. Baliho ini dipasang ya, dipasang perang branding, strategi branding, membuat brand wash. Sementara di sebelah sini ada kampusnya nih. Ada kampus nih. Ini brand kampus nih waktu itu. Saya foto. Di mana ya ini kalau nggak salah di Jogja ini di pojok sini ada tulisan mengapa tidak kuliah solusinya di UTY kan gitu tuh ya mengapa tidak kuliah solusinya di UTY jadi di sini membuat sebuah branding nanyain kenapa kamu nggak kuliah solusinya kuliah itu cuma di UTY ya Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, begitu bikin di sini, sebelahnya nggak mau kalah nih. Bikin juga dia kampus yang lain, kompetitor, berdarah-darah dia. Bikin juga yang namanya Mercu Buana. Ayo kuliah, Mercu Buana lebih baik. Ya. Ayo kuliah. Jadi di sini mengapa tidak kuliah? Tapi dia kurang struggle, kurang tegas ya, kurang tegas membuat pernyataan. Apa tidak kuliah ini bahasanya ya solusinya di UTY. Jadi kata-kata solusi di UTY ini kayaknya malu-malu gitu, kecil hurufnya. Nah ini ayo kuliah teriak ini warna merah. Ya, dia warna merah teriak Mercu Buana, tapi lebih baiknya di sini dia kurang pede. Ya, lebih baiknya dikecilin. Nah, harusnya ayo kuliah Mercu Buana lebih baiknya harusnya lebih besar. Nah, di sini UTY buat, di sini Mercu Buana buat, di sebelahnya nggak mau kalah. Dia belajar dari kondisi ini, dia buat sebuah iklan yang dahsyat di sini. Semuanya huruf besar, kan gitu. Ayo kuliah di Latansa Masiro, kan semuanya pindah kuliahnya jadinya di Latansa Masiro. Nah ini contoh-contoh ya, contoh ketika membuat branding. Juga harus pandai menentukan warna, harus pandai menentukan font type-nya, font size-nya. Nah, kalau seperti ini orang begitu ngelihat baliho ini, orang akan melihatnya ke huruf yang menyolok besar seperti di sini. Nah, di sini ayo kuliahnya langsung di itu menunjukkan tempat. Dan tempatnya nggak ragu-ragu di Latansa Masiro. Nah, itu contoh ya. Ini contoh bagaimana membuat brand wash, melakukan riset pasar dulu satu-satu, terus langsung dibuatkan seperti itu eksekusinya. Nah, oke, itu hari ini. Ada pertanyaan teman-teman semua? Materinya sudah makin lama makin pinter kok. Ini tugas yang besok. Ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke pertanyaan, yang mau tanya, saya mau klarifikasi dulu nih. Waduh, saya mau tunjukin dulu, ini benar nggak nih punya kalian nih? Yang belum kumpulkan siapa nih? Saya mau langsung transparan. Saya besarkan dulu. Oke. Ya. Ini yang belum mengumpulkan. Ini banyak ya. Tolong diselesaikan, kumpulkan. Kalau enggak ya nanti jangan nanya nilai tugas sama saya. Tuh masih banyak yang kosong nih. Devita nggak pernah buat. Asifa nggak pernah buat. Ya. Terus Erwin. Terus siapa Pak lagi nih yang sama sekali pernah buat ya? Pak izin nanya Pak. Silakan. Ini kan temu pertama saya belum masuk Pak ya, karena saya dari kelas ngulang Pak. Itu Semester berapa Pak? 8 Pak harusnya. 8? Iya. Kenapa? Tugas 1 ngulang Pak. Yang video itu bukan? Iya, tugas 1 yang video ya. Saya udah kan Pak. Udah. Memang belum saya masukkan yang tugas 1 abaikan ya. Saya belum masukkan. Ya, Karena kan yang video yang di video itu kan nggak masuk di Google Classroom kan. Ya. Masuk dari tugas 2, 3 aja. Yang belum silakan disusulkan tugasnya. Oh, boleh nyusul Pak ya?
Silakan disusulkan tugasnya resume ya. Jangan sampai kosong nih. Yang video itu Pak, saya belum Pak. Iya, silakan. Baik, Fahri Pak. Maulana juga kosong nih. Hafidz Awaludin, Muhammad Jami. Di bawah tuh Nurdianit. Si Wilayanti tugas pertama aku nggak ada ya, padahal udah. Tugas satu mah abaikan aja. Oh iya, Tugas lupa. pertama Bang. abaikan. Kan ada Baru tadi dibahas. di Instagram. Nggak connect. Pak, Jangan itu Pak dilihat kan yang pertama. Pak nama email kan beda sama nama asli, Pak. Bagaimana itu, Pak? Pak, Kan saya lihat di emailnya nanti. Di apa namanya Oh di, iya. di listingnya. Di keterangannya, Kan Pak. ini di keterangannya. Ya, sementara Oh, saya kan nggak Oh iya, gempur. iya, Pak. saya nggak bisa Betul. berubah ini ya, tukang gempur ini kan nama Anda semua. Ya, boleh Pak lihat Imam Tantomi Pak. imam di bawah. Imam di mana Imam? Imam di kelas sebelah kali ya? Imam Tantomi Pak, kalau Dia itu yang udah, terlambat itu gimana Pak? Imam ada semua nih Imam. Udah Pak ya? Alhamdulillah. Udah lengkap Imam. Supriyani gimana Pak? Hadiah Ulia. Riani mah nggak ada. Bukannya Hadiah ada Uli di email. apalagi. Bukan ada di email masing-masing. Ada kan di email? Ada Pak. Supriyani. Hadiah Ulia aman kali Pak ya? Enggak aman Hadi. Supriyani ada nih udah. Adi curang Pak di kampus dia Pak. Supriyani kosong. Dalaman Ini lagi Pak Supriyani saya nih. di kampus ya Pak. Azmi ulah ngomong be Azmi. Ih, nah, si Azmi taruh kosong. Yang bilang Sunda Supriyani. Oke. Ada pertanyaan untuk materinya? Teman-teman? Atau yang lainnya? Saya ngelihat nih kelas ini banyak yang punya bisnis ya. Luar biasa ini. Nah, kalau udah ada punya bisnis. Alhamdulillah Pak. Ya, kalau udah punya bisnis tersebut, udah punya Karain bos bisnis, kangkung Pak. di KKU-nya nanti kan gitu. Tinggal bisnisnya tadi dipertajam. Nah, kalau KKU itu kan nanti kelompok. Nah, teman yang belum punya bisnis silakan bergabung sama teman yang sudah ada bisnisnya tadi. Tinggal dipertajam tuh proposalnya. Jangan menciptakan bisnis baru yang sebetulnya nggak begitu bagus. Kalau yang sudah jalan kan tinggal dipoles aja tuh dari sisi secara teori ke pemasaran dan bisnis plan-nya. Bisnis PT Kokorocot Pak. Berarti Semester bisa 4 Pak ya buat KKU Pak ya? Bisa. Oh. Semester 4 belum dapat mata kuliah kewirausahaan kan ya? Belum ya? Belum. Nah, berarti nanti pas lagi kewirausahaan, saya nggak tahu. Kalau saya biasanya ngajar, kalau kewirausahaan nanti tugas bisnis plan-nya langsung tuh bisnis teman-teman semua dimasukin ke bisnis plan sampai kita bagaimana proposal itu bisa mendapatkan link ke investor gitu. Kalau proposalnya bagus, investornya pasti tertarik. Pak kalau mau ngajuin proposal bisnis gitu bisa Pak? Mau kemana? Udah ada belum? Ada sih, nanti saya PC aja Pak. Kirim ke saya. Siapa? Teman-teman gini ya, saya mengasuh komunitas wirausaha pelajar Indonesia. Nanti tolong lihat di di website. Hampir 3.500-an. Jadi di luaran sana itu banyak pensiunan Indosat, pensiunan Telkom, Garuda yang duitnya banyak. Tapi mereka nggak ngerti mau ngapain. Sementara banyak anak-anak muda yang punya startup atau bisnis plan yang butuh modal. Nah, saya yang ngawinin mereka. Jadi bisnis plan yang bagus, saya tandemin tuh sama investor. Gitu. Nah, kesulitan anak muda adalah bisnisnya udah oke, idenya bagus, tapi dia nggak bisa eksekusi. Kenapa? Karena kurang modal. Nah, modalnya di cover sama investor.
Ya, kepentok modal itu, Pak. Nah, makanya kita tandem sama investor. Nah, investor biasanya perlu kepercayaan dari kita dalam bentuk proposal bisnis. Nah, nanti proposalnya disempurnain, dicakepin, terus kita diminta presentasi, termasuk bawa prototipenya, contohnya. Nanti dia lihat tuh. Gitu. Jadi itu satu, pemilik bisnisnya Anda, investornya ada, nanti saya tandemin lagi sama teman-teman yang punya basic IT untuk buat dalam bentuk digitalnya. Jadi masuk di Play Store. Udah deh, cari deh bareng-bareng. Gitu. Ya. Siapa tadi yang mau cari investor? Proposalnya kalau udah ada, kirim ya. Email ke saya ya. Siapa? Nanti saya cariin jodohnya. Mudah-mudahan ada jodohnya, Idrus ya. Siapa? Makasih Pak. Ya. Jodoh apa ini? Jodoh apa? Jodoh bisnis atau Kang? Kalian nggak apa-apa Pak? Hah? Sekalian nggak apa-apa. Itu ada Lisa. Idrus masih jomblo Pak. Idrus masih jomblo kan? Ini di sini ada nih. Boleh Pak. Riani pengen jodoh Pak, pengen nikah. Jodoh itu dijemput. Jangan dicari, dijemput. Ah, Azmi dengekeun. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada tugasnya 4P sama 4C, inbound sama outbound. Lalu saya nanti tunggu dari posmanya ya, keputusannya jadinya hari apa, jam berapa. Untuk mau nggak? Karena pekan depan udah Ramadan nih, ya. Oh itu jadwal nanti masuk kuliah kan. Siapa yang nanya? Irma ganeng Irma. Oh iya, Irma kebiasaan sih Irma. Anehnya hal itu. Hari Sabtu ada wisuda di kampus ya. Wisuda. Pak minggu ada ya Pak? Minggu Sabtu ada apa ya? Minggu Pak? Sabtu, Minggu. Iya Minggu Pak. Kalau ada yang mau ketemuan yuk hari Minggu. Ntar kita ngopi bareng. Ya, kita ngopi-ngopi. Ngopi sambil Ya, boleh Pak. Boleh. Mau sambil nganter adek. Ya Pak, ngopi Pak. Siap. Insya Allah saya Sabtu kampung Pak. Di PSKW Pak. Siap, insya Allah Sabtu sore saya di sana. Bingung punya modal tapi nggak tahu pengen usaha apa. Siapa nih? Cocok Irma. Oke. Sini Irma, woi katanya. Modalan yo. Pertanyaan menarik dari Irma teman-teman. Irma tanya apa tadi? Punya modal tapi Ini nggak punya modal tapi bingung mau usaha apa. Dilihat-lihat di atas kayaknya semuanya dijual gitu sama orang. Jual makanan ada gitu. Pengen inovasi tapi kayak gimana gitu. Jualan daster Arab. Irma. Jualan oleh-oleh Mekah. Jualan baju cewek yang udah pasti laku. Irma mau dibahas di sini atau nanti saya kasih ini linknya nanti. Nanti aja Pak kita ngobrol di luar Pak ambil ngopi. Siap. Irma Japri ya, Japri Bang Sukron Japri. Teman-teman, kalau modal udah ada, itu udah itu enak banget itu tinggal ciptain ide bisnis yang memang langsung jadi ikonik di Rangkas, di Lebak. Sebenarnya udah ada Pak idenya, cuman nggak ada partner Pak. Maksudnya nggak ada masuk lain. Nggak ada lagi. Ingat kata-kata Bob Sadino. Oke nanti Pak, saya cariin partnernya. Siap. Biar bisnisnya bisa jalan. Bisnis satu. Dia juga. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Terima kasih ya. Siapa? Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Sama-sama. Ya, insya Allah nanti
Sabtu atau Ahad kita bisa ketemuan di kampus. Ya Pak. Oke ya, oke. Terima kasih ya. Saya tutup ya. Alhamdulillah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.